Puji Tuhan. Shalom. 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 Haleluya. Umat yang diberkati Tuhan, mari kita lambaikan tangan kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Mari kita mau satukan hati kita dalam doa sebelum kita merasakan hadirat Tuhan dan lawat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Napas kehidupan, terlebih kesempatan Tuhan yang Kau masih izinkan kami untuk beribadah. Kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami mau mengalami Engkau Bapa. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami datang kepadamu Tuhan, sesuatu hal dahsyat Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Pemulihan Tuhan, sukacita Tuhan, kesembuhan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Karena Kau adalah sumber pengharapan kami Tuhan. Kau adalah sumber pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sanggup melawat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuliakan Engkau Tuhan. Kami siap menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkaryalah secara luar biasa Tuhan. Kau yang memimpin ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar nama-Mu kami tinggikan dan kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyanjung Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membawa persembahan kami Tuhan. Pujian kami naikkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bawa persembahan
selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam nama Tuhan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ini istilah kita di GPDI Saudara ya. Kita tahu segala sesuatunya kita harus awali dengan perkenalan. Puji Tuhan, nama saya Pendeta Doni Ruru. Saya dari Babelan, Bekasi. Saya punya istri 1, anak 2. Dan saya bersyukur hari ini saya diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala di tempat ini. Terima kasih Pak Edi, Ibu, bahkan seluruh sidang jemaat yang ada, untuk menyampaikan sesuatu dari Tuhan. Saya berpikir begini, kalau kongyan begini, Imlek begini, biasanya kalau kami waktu zaman jemaat di Bangka, saudara, jarang orang datang saudara. Tapi saya lihat luar biasa. Sini antusias semua. Apalagi memuji Tuhan. Saya lihat ada sesuatu yang beda tadi. Saya bilang, wah luar biasa tempat ini. Sesuatu hal yang luar biasa lah saya anggap itu. Karena jarang saya temukan di tempat-tempat yang ya di gereja kami lah. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya lihat sesuatu yang beda. Dan ini semua untuk mempermuliakan akan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, saya percaya saudara kemarin sudah makan kenyang saudara ya. Sudah terima angpau, sudah segala sesuatu. Tapi hari ini kita perlu sesuatu yang dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudaraku kekasih dalam nama Tuhan, mari sama-sama kita buka dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang ke-26 sampai ke-28. Kita akan sama-sama baca. 1, 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncang bumi, tetapi sekarang ia memberi janji satu kali lagi, aku akan menggoncang bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kalau kita membaca ayat ini saudara, mungkin kita melihat ini adalah hal-hal yang sering kita baca saudara. Karena ayat ini mungkin sudah sering orang sampaikan. Tetapi ketika saya duduk di sebelah sana, saya diingatkan sesuatu. Bahwa hari-hari ke depan kita, mungkin banyak orang berpikir hari-hari ke depan kita semuanya akan mulus saudara. Tetapi firman Tuhan katakan kepada kita pada saat pagi hari ini saudara, bahwa segala sesuatu akan digoncang oleh Tuhan. Segala sesuatu akan mengalami goncangan saudara. Saya melihat ada begitu banyak saudara, kemarin pandemi saya melihat banyak orang yang saya mau katakan cinta Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi akhir-akhir ini saya melihat mereka beribadah cuma di rumah saudara, nonton YouTube. Karena 3 tahun saudara, bayangkan selama 3 tahun manusia dibentuk hanya menonton multimedia. Akhirnya apa? Terbentuk. Nggak ibadah pun nggak ada masalah. Tapi pagi hari saudaraku yang kekasih, kita harus menyadari bahwa semuanya akan digoncang oleh Tuhan. Kalau kita melihat saudara, bukan hanya pandemi, tapi ke depan ini kita melihat bagaimana perang yang terjadi. Bagaimana situasi-situasi yang sedang terjadi menimpa bumi ini saudara. Kita melihat bahwa segala sesuatu sedang digenapi oleh Tuhan. Tuhan sedang menggenapi apa yang menjadi janjinya dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mau katakan bahwa hari-hari ke depan adalah hari-hari yang tidak mudah. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari yang ke depan adalah hari-hari yang sukar. Bahkan adalah hari-hari yang jahat. Tetapi saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca ayat ini saudara, kita memperhatikan ayat ini saudara, ini merupakan satu nubuatan.
Kalau saya berbicara dalam kitab Hagai, ayat ini berbicara tentang bagaimana gereja Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudaraku yang kekasih, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada saya, coba ingatkan tentang bagaimana yang akan terjadi ke depan. Situasi apa yang akan sedang terjadi ke depan. Karena apa saudaraku yang kekasih, saya mau katakan kepada kita saudara, banyak orang yang tidak mengerti kenapa goncangan itu terjadi, kenapa tantangan itu terjadi. Ada banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang yang akhirnya kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Ada begitu banyak tantangan yang mengikat dalam kehidupan mereka, yang mereka hadapi saudara. Sehingga saya mau katakan banyak mereka yang kecewa kepada Tuhan. Saudara, ketika saya melayani di Kota Basaan di Manado saudara, dalam satu event, ada seorang bapak datang kepada saya. Bapak ini bilang begini, "Om, saya ini sudah setia bersama Tuhan. Saya sudah mengembalikan milik Tuhan. Bahkan saya sudah melayani Tuhan." Sambil dia tertunduk di dalam ini. "Tapi kenapa Om? Kok saya ini begini? Kenapa orang yang di luar sana Om? Yang hidup mereka berantakan, mereka lebih, saya melihat mereka lebih mengalami hal-hal yang luar biasa. Sementara saya yang sudah sekian lama mengiring Tuhan, setia kepada Tuhan, tetapi mengalami tantangan, bahkan mengalami sakit penyakit." Saudara, ketika saya merenung, saudara, kenapa orang ini mengatakan demikian? Saya berpikir, bukan hanya Bapak ini, saudara. Bahkan saya mau katakan kepada kita, di dalam gereja Tuhan hari-hari ini, saudara, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak memahami kenapa situasi seperti ini, kenapa tantangan seperti ini. Kalau kita yang menyadari, saudara, mengapa tantangan, masalah ini yang sedang terjadi, saudara, satu hal yang akan kita lihat bahwa Tuhan sedang menampi kita. Hari-hari ini Tuhan sedang memisahkan orang yang setia kepada Tuhan dan orang yang tidak setia kepada Tuhan. Bahkan saya mau katakan, saudara, tujuan utama Tuhan adalah apa, saudara? Agar kita bisa masuk menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ada fase yang harus kita lewati. Ada proses yang harus kita lewati sampai kita masuk dalam kerajaan itu, saudara. Karena Yesus, saudara, saya mau katakan kepada kita, selama 40 hari sebelum dia naik sorga, Yesus selalu berbicara kepada murid-muridnya, kepada setiap murid-muridnya tentang apa? Kerajaan sorga. Kenapa? Ini merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Mereka harus ada di dalam kerajaan itu, saudara. Bukan menjadi jemaat biasa yang datang beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, tapi pulang dengan tidak mengalami apa-apa. Tidak mengalami lawatan Tuhan, tidak mengalami perubahan dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Tapi firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini, saudara yang kekasih. Ada fase yang harus kita lewati sampai kita bisa masuk ke sana. Ada jenjang yang harus kita lewati sampai kita bisa tembus masuk ke sana. Saudara, kita melihat ayat yang ke-27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara, ketika saya membaca ayat ini, saudara, saya melihat sepertinya ayat ini biasa aja, saudara. Tetapi ketika saya melihat dalam teks yang lain, saudara, dalam firman Allah yang hidup, ayat ini berkata bahwa yang dimaksudkannya ialah bahwa ia akan menyisihkan segala sesuatu yang dasarnya tidak kuat, sehingga yang tinggal hanyalah yang tidak tergoncangkan. Saudara, ketika saya membaca ini, saudara, saya melihat bahwa semua rencana Tuhan hari-hari ini, saudara,
Kenapa terjadi goncangan? Kenapa terjadi tantangan, saudara? Satu hal yang Tuhan mau lihat apa, saudara? Tuhan sedang menyisihkan segala sesuatu yang dasarnya tidak kuat. Yang menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana dasar yang sudah kita bangun selama ini sebagai anak Tuhan? Apakah dengan kita ikut Tuhan sekian lama, mungkin kita dari kecil, kita sudah merasa bahwa dasar kita kuat? Saya mau katakan belum tentu, saudara. Karena saya melihat ada banyak orang-orang yang tua pun kecewa kepada Tuhan. Di rumah sakit, saudara, saya melihat banyak orang yang kecewa ketika dilayani. Mereka bilang, "Oh, saya sudah pasrah. Saya sudah pasrah dengan kondisi saya. Saya sudah pasrah dengan keadaan saya." Pagi hari ini, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, saya mau katakan, maksud dari segala sesuatu goncangan adalah untuk apa, saudara? Mengekspos, memunculkan apa yang kita bangun selama ini, saudara. Untuk memunculkan apa yang sudah kita bangun sebagai anak-anak Tuhan. Fondasi apa, dasar apa yang sudah kita bangun sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang percaya, sekian lama kita mengiring Tuhan. Dasar yang seperti apa yang sudah kita bangun selama ini. Itu yang akan dimunculkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, saya mau katakan ada begitu banyak orang yang kecewa hari-hari ini, saudara. Kenapa? Mereka berkata, kenapa Tuhan saya sudah begini, Tuhan saya sudah melakukan banyak hal, tetapi kenapa yang seperti ini yang saya alami, Tuhan? Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, semua yang sedang terjadi, saya mau katakan, itu seizin Tuhan. Tuhan hanya ingin melihat fondasi seperti apa yang kita bangun selama ini. Oleh sebab itu yang Tuhan mau apa, saudara? Dia mau kita masuk dalam kerajaan, saudara. Menikmati saat-saat, walaupun tantangan, masalah, apapun yang terjadi, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kenapa, saudara? Saya mau katakan 2024 ke depan, bahkan 2025, saudara, ke depan ini tantangan bukan semakin kecil. Mungkin orang berpikir akan aman-aman saja. Saya mau katakan tidak. Karena firman Tuhan berkata, semakin besar tantangan yang ada di depan kita. Tetapi orang-orang yang memiliki fondasi yang benar-benar kuat, orang-orang yang fondasinya diekspos oleh Tuhan, orang-orang itu akan tetap mengalami kekuatan daripada Tuhan. Fondasi seperti apa sih, saudara, yang Tuhan mau dibangun dalam kehidupan kita? Mari saudara kita buka dalam 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat yang 11. Firman Tuhan katakan, karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ketika saya membaca ini, saudara, sepertinya hal ini adalah hal yang biasa. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Mungkin ketika kita membaca, saudara, kita akan berpikir gini, selama ini saya sudah percaya kepada Tuhan, saya sudah beribadah kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kalau kita ingin memiliki dasar yang kuat, saudara, dasar yang pertama dikatakan bahwa kita harus meletakkan dasar Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan dasar yang lain. Karena apa, saudaraku yang kekasih? Ada banyak orang yang meletakkan dasar yang lain di dalam kehidupan kekristenannya, saudara. Ada banyak orang yang meletakkan dasar yang lain di dalam pengiringannya akan Tuhan. Yang akhirnya apa, saudaraku? Banyak daripada mereka yang akhirnya kecewa. Karena dasar yang mereka bangun itu adalah dasar yang salah, saudara. Mereka kecewa dan meninggalkan Tuhan. Karena apa? Dasar yang mereka bangun tidak sesuai dengan apa yang menjadi standar Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan,
kita harus menyadari bahwa tidak ada dasar lain, saudara, selain dasar Kristus yang bisa kita letakkan. Bukan dasar yang lain, saudara. Kenapa saya katakan dasar yang lain? Sebab firman Tuhan berkata, saudara, dalam Yeremia, saudara, janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaan. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Banyak orang meletakkan dasar kebijaksanaan mereka, pengetahuan mereka, teologi mereka, saudara, untuk apa? Membuat diri mereka dekat kepada Tuhan. Tapi akhirnya mereka akan kecewa. Kenapa, saudara? Karena Tuhan menyentuh Tuhan bukan dasar dari pikiran kita. Bahkan dikatakan lagi, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Banyak orang yang merasa, saya sehat-sehat aja kok, nggak perlu ke gereja, saya sehat-sehat aja, badan saya kuat aja, ngapain saya perlu ke gereja? Yang penting kan saya jadi orang baik aja di rumah. Dasar yang seperti itu, saudara, seringkali akan membuat kekecewaan, saudara. Bahkan yang terakhir dikatakan, janganlah orang kaya. Nah, ini yang sering terjadi, saudara. Banyak orang-orang yang merasa hidupnya sudah diberkati, mereka sudah dekat dengan Tuhan. Banyak orang yang merasa bahwa kehidupan mereka yang sudah diberkati, mereka memiliki segala sesuatu, itu merupakan kedekatan mereka dengan Tuhan. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, saudaraku yang kekasih, segala sesuatu yang dasarnya bukan Kristus, segala sesuatu yang diletakkan oleh kita yang dasarnya bukan Tuhan, tapi yang lain, saudara, pasti kita akan mengalami kekecewaan, saudara. Jemaat Laodikia, saudara, saya ingat jemaat Laodikia. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, saudara, pasal yang ketiga, ayat yang 20, saudara. Ketika saya membaca ayat ini, saudara, saya berpikir ini ayat penginjilan, saudara, karena saya penginjil, saudara. Ketika saya membaca di sini dikatakan bahwa Yesus berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudaraku yang kekasih, kenapa Yesus ada di luar? Kenapa Yesus ada di luar pintu? Seharusnya Yesus ada di dalam bersama-sama dengan jemaat Laodikia. Tetapi firman Tuhan mengatakan Yesus ada di luar, saudara. Dan dia harus mengetuk pintu untuk masuk. Kalau saudara baca ayat yang ke-17, dikatakan bahwa jemaat Laodikia merasa bahwa dia tidak membutuhkan apa-apa, saudara. Dia merasa berkecukupan. Dia tidak membutuhkan apa-apa, saudara. Sehingga apa? Dia merasa nggak butuh Tuhan. Banyak, saudara, saya mau katakan, yang terjadi hari-hari ini. Ketika orang diberkati, mereka merasa nggak berdoa pun saya diberkati, nggak ke gereja pun saya diberkati. Tetapi kerinduan Tuhan, saudara, saya mau katakan kepada kita, saudara, biarlah kita senantiasa menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Kuduskanlah Kristus dalam hati sebagai Tuhan. Saudara, ketika saya membaca ayat ini berulang-ulang, saudara, satu hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita benar-benar menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan, sebagai kurios, sebagai pemilik, sebagai majikan di dalam kehidupan kita. Ketika saya bertanya kepada Tuhan, apakah ini Tuhan yang dimaksud? Saya meletakkan Kristus sebagai dasar dalam kehidupan saya. Tuhan ingatkan ayat ini, saudara. Berarti kita harus terus menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Kita harus mendedikasikan hidup kita kepada penguasa tunggal kita, kepada Allah yang sudah menebus dosa-dosa kita, Allah yang sudah mengangkat segala sesuatu dari lumpur dosa kehidupan kita.
Itu yang Tuhan mau, saudara. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita benar-benar mengasihi Dia, memposisikan Tuhan dengan benar. Bukan hanya karena ada kebutuhan kita cari Tuhan. Bukan hanya ketika kita sakit kita cari Tuhan. Tapi benar-benar dalam segala sesuatu kita harus menguduskan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus memposisikan Tuhan dengan benar. Saya melihat di luar sana, saudara. Bukan di sini, saudara. Banyak orang datang ke gereja hanya berpikir, agar saya diberkati, agar saya sembuh dari sakit, agar saya mengalami mujizat. Bahkan yang lebih parah, agar toko saya laku. Apalagi, saudara, agar ladang saya diberkati kalau mungkin di daerahnya. Banyak orang berpikir seperti itu. Saya berpikir, loh, mereka tidak meletakkan Kristus dengan benar. Mereka tidak memposisikan Kristus dengan benar. Bagaimana mereka bisa membuat Kristus sebagai Tuhan dalam hati mereka kalau mereka meletakkan Kristus sebagai dewa-dewa kafir? Seperti orang-orang kafir di luar sana, datang ke gunung, menyembah, minta sesuatu. Karena pengen diberkati, toko laku. Kadang-kala banyak orang datang ke gereja, saudara, berpikir Tuhan seperti itu. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, saya mau katakan, letakkan Kristus sebagai dasar di dalam kehidupan kita. Kuduskan Kristus sebagai pemilik tunggal di dalam kehidupan kita. Benar-benar sebagai raja di dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat, kita akan masuk di dalam kerajaan itu, saudara. Kenapa? Kita tahu bahwa kita adalah milik Tuhan. Tantangan seperti apa, masalah seperti apa, saya pasti akan kuat karena saya ada Tuhan bersama dengan saya. Hal yang pertama. Yang kedua, saudara, ini saya minta waktu Pak Gembala. Yang kedua, Matius 16 ayat 13 sampai 18. Haleluya. Saudara, kalau saya baca ayat ini saya langsung mengingat banyak hal. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah Anak Manusia? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, ada atau salah seorang daripada nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ayat yang 17 Yesus berkata, kata Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Pagi hari ini, saudaraku kekasih, saya cuma mau bertanya kepada kita, Kristus seperti apa yang kita kenal selama ini? Yesus seperti apa yang kita kenal? Saya selalu bertanya, saudara, kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, Yesus seperti apa yang kita kenal selama kita mengiringi Tuhan? Mereka bilang, Yesus adalah penyembuh. Benar, Yesus adalah penyembuh. Yesus melakukan mujizat. Benar, Yesus melakukan mujizat. Yesus bisa melakukan banyak hal. Benar, Yesus bisa melakukan banyak hal. Tapi pagi hari ini saya mau katakan kepada kita, saudara, kalau pemahaman kita tentang Kristus, saudara, tentang Yesus, hanya sebatas dia menyembuhkan, dia bisa melakukan mujizat, dia bisa melakukan banyak hal, saudara, saya mau katakan kepada kita, pasti kita akan kecewa. Kenapa saya berani mengatakan hal ini, saudara? Kalau saudara tahu, saudara, dalam Yohanes 6 ayat yang ke-66, saya kadang-kadang melihat ayat ini 666. Firman Tuhan mengatakan begini, saudara. Mulai daripada waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ketika saya membaca ayat ini, saudara, dikatakan murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Kenapa, saudara? Mereka kecewa kepada Tuhan, saudara.
Mereka kecewa kepada Tuhan, padahal mereka, saudara, saya mau katakan, mereka sudah melihat bagaimana Yesus melakukan kesembuhan, Yesus melakukan mujizat, Yesus menggandakan roti, saudara. Apalagi yang kurang, saudara? Tetapi firman Tuhan mengatakan mereka meninggalkan Yesus, saudara. Mereka meninggalkan orang yang selama ini menolong mereka. Saudaraku yang kekasih, hari-hari ini, saudara, banyak orang Kristen yang akan kecewa karena mereka salah menilai Yesus dengan benar. Banyak orang percaya yang akan kecewa, saudara. Mungkin saudara berkata, saya nggak mungkin kecewa karena saya selalu berdoa, berbahasa, baca firman. Saudara, saya mau katakan, firman Tuhan mengingatkan kepada saya, saudara, seorang nabi Tuhan. Dia namanya Yohanes Pembaptis, saudara. Ketika saya membaca sini, saudara, saya melihat di akhir hidupnya, ketika dia ada dalam penjara, apa yang dilakukan? Dia suruh murid-muridnya kepada Yesus, benarkah engkau yang akan datang itu, atau kami harus menunggu yang lain? Kalau saudara baca dalam Matius 11 ayat yang kedua ketiga, Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya untuk bertanya, apakah engkau yang akan datang itu, atau kami harus menanti orang lain? Ketika saya membaca di sini, terus terang saya gemetar. Karena apa? Saya berpikir, ini adalah orang yang diurapi Tuhan, orang yang dari kandungan sudah diurapi Tuhan, dipenuhkan Roh Kudus. Bahkan dia yang membaptis Yesus, bahkan yang berkata, inilah anak domba Allah yang akan menebus dosa manusia. Dia berjalan memperkenalkan Yesus kepada setiap orang. Tetapi ketika masalah, tantangan, dia ada dalam penjara, dalam tekanan, saudara, saya mau lihat ayat ini, saudara, berkata bahwa dia bertanya tentang keberadaan Yesus. Apakah benar engkau yang akan datang itu, ataukah kami harus menanti orang lain? Terus terang, saudara, ketika saya membaca ayat ini, saudara, saya gemetar karena saya pikir, Tuhan, orang yang diurapi begini aja bisa seperti ini. Orang yang dipakai oleh Tuhan aja bisa begini, apalagi saya, saudara. Tetapi saudara, firman Tuhan mencatat, saudara, ini merupakan sebagai pengingat buat kita bahwa kita benar-benar harus benar-benar dekat mengenal Dia dengan benar, saudara. Karena banyak, saudara, saya mau katakan, orang yang ada duduk dalam gereja, firman Tuhan katakan mereka bersama-sama beribadah, mereka menyembah Tuhan, bahkan mereka melayani Tuhan, tapi sebenarnya mereka, hakikatnya mereka tidak percaya lagi pada kuasa Tuhan. Mereka udah gak percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin mereka mengangkat tangan, menyembah, tapi hati mereka sebenarnya sudah jauh daripada Tuhan. Karena apa? Kecewa. Tuhan, kenapa sakit gak sembuh-sembuh? Tuhan, kenapa saya kontrak terus, Tuhan, sampai sekarang? Tuhan, kenapa seperti ini, Tuhan? Tuhan, kenapa seperti ini? Banyak pertanyaan-pertanyaan. Ya akhirnya, saudara, mereka bisa duduk bersama, tapi hati mereka sebenarnya sudah gak percaya lagi kepada Tuhan. Hari-hari ini, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan bertanya kepada kita, Kristus seperti apa yang kita kenal, saudara? Oleh sebab itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut engkau siapakah aku ini? Murid-murid berkata, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia. Saudara, hari-hari ini kita gak boleh mengenali Yesus apa kata orang. Gak boleh kita mengenal Yesus hanya apa yang kita dengar, tapi kita benar-benar harus memiliki satu pengenalan yang benar-benar kita bisa tahu bahwa Dia adalah Allah. Saudara yang kekasih, ketika Yesus bertanya, Petrus menjawab, saudara, saya sangat senang sekali membaca itu, saudara. Di ayat yang ke-17 dikatakan begini, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, saya mau bertanya, saudara. Dari mana Petrus mendapatkan hal ini, saudara? Tapi Yesus tahu. Oleh sebab itu ayat yang ke-18 dikatakan bahwa berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Hari-hari ini saudaraku yang kekasih, kita butuh pengenalan, saudara. Bukan hanya apa kata orang, bukan hanya karena apa kata buku, bukan hanya kata kita melihat di TV. Wow, kesembuhan. Wow, mujizat. Saat kita ditanya, kamu pernah mengalami mujizat? Kita cuma bisa nganga, mujizat apa ya? Kamu pernah mengalami kesembuhan? Kesembuhan apa ya? Kita gak pernah mengalami apa-apa. Saudara yang kekasih, hari-hari ini kita butuh pengenalan akan Tuhan, yang benar-benar kita menyentuh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, Yesus berkata kepada Simon Petrus begini, saudara. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan engkau yang mengatakan, tetapi Bapa-Ku yang ada di sorga. Sebab itu saudara, ayat yang ke-18 dikatakan bahwa Tuhan berkata, dan aku pun berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Hal yang luar biasa saudara. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan berkata, di saat kita mengenal Dia, itu adalah batu karang kita. Itu adalah fondasi kita yang kuat, saudara, di dalam kita mengiring akan Tuhan. Saudara yang kekasih, 2016 saya pernah mengalami sakit lever dan empedu. Dokter berkata begini, Pak, empedu Bapak ini udah rusak, harus dioperasi, harus diangkat. Terus terang, saya berpikir di Tuhan, saya ini hamba Tuhan, kok ada yang begini ya? Kenapa saya harus mengalami sakit kayak begini? Saya hanya bernegosiasi kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau melakukan mujizat bukan hanya karena di Alkitab, tetapi Tuhan, aku percaya bahwa semua itu bisa aku rasakan. Terus terang, ketika saya mengatakan itu kepada Tuhan, saudara, di kamar itu saya cuma bilang, Tuhan, kalau Engkau benar-benar Allah, tunjukkan sesuatu. Saya merasakan saudara saat itu, aku akan menyembuhkan. Terus terang saudara, ketika dokter mengatakan harus operasi, bilang, tidak dokter, saya nggak akan operasi. Tapi berbahaya Pak, ini bisa infeksi. Saya bilang tidak perlu. Dan puji Tuhan, sampai sekarang dari tahun 2016, untuk saya aman-aman aja saudara. Walaupun sudah dikasih pipa, segala macam, terus terang saya bisa berkata bahwa Dialah Yehova Rafa, Allah penyembuh. Saudara, saya mengalami pengenalan akan Tuhan, bukan apa kata orang, tapi saya mengalami dalam diri saya. Sebab itu Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan. Coba, di atas pengenalan, saudara, dulu saya berpikir batu karang ini berbicara tentang Petrus, tetapi ketika saya tahu bahwa ini merupakan revelation, pewahyuan, bagaimana kita mengenal Tuhan. Dan saya bisa berkata, saudara, Engkau Tuhan Allahku. Dalam segala sesuatu aku percaya Engkau bisa menyembuhkan. Dan bukan saya saja, tapi saudara pun bisa disembuhkan oleh Tuhan. Apapun sakit penyakit kita, saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan kerjakan itu. Dan kita akan bisa menghadapi tantangan.
Seberat apa tantangan yang kita hadapi, saudara. Sekasar apa yang ada di hadapan kita, sejahat apa yang ada di hadapan kita. Saya mau katakan, saudara, kalau kita memiliki fondasi yang kuat di dalam Tuhan, kita memiliki fondasi Kristus, bahkan pengenalan pewahyuan akan siapa Tuhan. Apapun yang terjadi di hadapan kita, kita akan bisa berkata, Tuhan, aku percaya Tuhan. Walaupun apa yang terjadi, aku percaya. Tiba-tiba saya diingatkan tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dia ada diperhadapkan di dapur api, saudara, dia berkata, sekalipun Tuhan yang aku sembah tidak menolong aku, tapi aku tidak akan menyembah kepada kamu. Saudara, saya mau katakan kepada kita, saudara, pagi hari ini, kalau kita memiliki fondasi yang kuat, kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, saya mau katakan segala sesuatu boleh datang, saudara. Segala tantangan boleh datang, segala masalah boleh datang, segala tekanan boleh datang, segala sesuatu yang gelap di depan kita boleh datang. Tapi kita bisa berkata kepada Tuhan, aku percaya Tuhan, 2024 aku akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Aku akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupanku. Asal kita bisa meletakkan dia dengan benar, memiliki pewahyuan dengan benar, bukan hanya sebagai orang Kristen biasa, saudara, tapi kita benar-benar memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan mungkin tidak terlalu panjang, saudara, tetapi pagi hari ini, saudara, biarlah kita boleh menikmati tahun 2004 bukan dengan kekuatan manusia lagi. Karena hari-hari ini, saudara, semua katakan adalah hari-hari yang jahat. Tuhan mau kita masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Sebab itu, saudara, beribadahlah kepada Dia dengan hormat dan takut. Yesus, mari tundukkan kepala, saudara. Dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia ingin memberkati kita pagi hari. Dia bukan hanya ingin memberikan kita firman-Nya, tapi pagi hari ini, saudara, Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Sebab itu, saudara, pagi hari ini, saudara, di hadapan Tuhan, katakan sama-sama, Yesus, Engkaulah Tuhan. Haleluya. Amin, Tuhan. Kau berbakti bagiku. Oh Yesus,
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima Roh Kudus. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Dan Tuhan melarang engkau. Oh, haleluya. Wah, apa sabar, apa sabar. Tutup matamu. Kau fokus kepada Tuhan. Apapun sakit penyakitmu. Kalau sakit penyakit pagi hari. Kau boleh angkat tanganmu dan nama Tuhan. Kau boleh angkat tanganmu dan nama Tuhan. Kau boleh berkata Tuhan Yesus. Bapa Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita berikan pagi hari. Selamat Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kau boleh fokus dengan iman. Fokus kepada Tuhan. Fokus. Haleluya. Kau yang sakit penyakit. Kau yang mengalami sakit penyakit. Kau yang mengalami masalah. Kau yang mengalami tantangan. Langsung. Angkat tangan. Kau harus fokus dengan iman. Haleluya. Kasih Bapa dalam sorga. Inilah yang menjadi pujian kami, pengagungan kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Engkau adalah gembala agung mereka. Engkau yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Kami percaya yang maju bahkan yang ada di tempat duduk Tuhan berkati. Tuhan yang akan campur tangan dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Allah Roh Kudus buat lawatan Tuhan pagi hari ini buat kami semua. Kami semua yang hadir pagi hari diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan doa kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah terima damai sejahtera anugerah berkat Allah. Cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.